Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadana wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya sekarang masih diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan Islam iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadanal wa iyyakum. Mari kita semuanya berbangga, mari kita semuanya berbahagia. Karena apa? Karena kita semuanya telah ditetapkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat diidolakan, umat yang sangat dirindukan, umat yang semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala memujinya. Bahkan nabi-nabi, para rasul semuanya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya umat manusia, nenek moyang kita semuanya. Beliau pernah iri. Beliau diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau ketika itu iri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Iri karena apa, hadirin? Yang pertama kata Nabi Adam, saya iri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah apa? Ketika saya melaksanakan satu dosa, ketika itu saya diturunkan dari sorga ke alam dunia, saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW banyak dosa. Kita belum pernah diusir di alam dunia ini. Nabi Adam di sorga diusir gara-gara satu dosa. Sedangkan kita semuanya banyak dosa. Belum pernah kita diusir dalam dunia ini. Yang pertama, saya iri kata Nabi Adam terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika saya diturunkan dari sorga ke alam dunia, ketika itu saya itu berpakaian. Tetapi karena satu dosa itu saya diturunkan, ketika itu saya tidak berpakaian lagi. Saya tidak menggunakan pakaian. Saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan kemaksiatan, kedurhakaan, kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dicopot bajunya? Sudahkah kita semuanya itu tidak memakai baju ketika berbuat dosa? Nabi Adam cuma satu dosa diturunkan ke alam dunia, ketika itu tidak berpakaian. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat melepas bajunya, auratnya diperlihatkan, dipertontonkan, tetapi Allah masih menutup auratnya. Saya iri terhadap umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Iri yang selanjutnya kata Nabi Adam SAW adalah apa? Saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW ketika saya itu melaksanakan satu dosa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dijauhkan dengan keluarga saya, dijauhkan dengan istri saya. Saya berada di Basrah, India, sedangkan istri saya ketika itu berada di Jeddah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan sejuta banyak dosa, tapi belum pernah dipisahkan dengan anaknya, belum pernah dipisahkan dengan suaminya, belum pernah dipisahkan dengan ibundanya, dengan keluarganya. Saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kata Nabi Adam, adalah apa? Gara-gara satu dosa, saya itu diusir di alam sorga.
Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan banyak dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, tidak harus menunggu lama. Tidak harus menunggu lama. Nabi Adam ketika diampuni sama Allah menunggu 400 tahun. Itu pun baru diampuni berada di Mekah. Kenapa di Mekah? Kenapa di Jabal Rahmah? Karena Makkah adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak harus ke Makkah. Umat Nabi Muhammad tidak harus ke Jabal Rahmah. Dimanapun, kapanpun dia mohon taubatan nasuha, akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Saya iri terhadap umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Adam. Hadirin hadal wa iyyakum. Maka mari kita semuanya berbangga, mari kita semuanya berbahagia telah ditetapkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terlebih dari itu, sekarang kita juga merasakan agung mulianya bulan suci Ramadan. Ini karena apa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang hubungannya dengan Nabi Muhammad, pasti Allah akan muliakan, pasti Allah akan kabulkan, akan agungkan. Masya Allah. Kenapa? Mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mulianya bulan suci Ramadan karena agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agungnya bulan suci Ramadan dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin karya Al-Imam Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Beliau ketika mengutip khabarnya, ketika kata beliau adalah apa? Idza halala hilalu Ramadan, ketika telah tampak hilal bulan suci Ramadan, soha, maka ngejerit. Siapa yang ngejerit? Siapa yang berteriak? Beliau ketika kita melanjutkan daripada khabarnya, al malaikah, para malaikat wal ars dan juga malaikat ars menjerit. Wa madunahum yaqul, dan semuanya pada berkata, malaikat berkata, ars berkata apa? Tuba, untung temen, enak teuing kangge sa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah, untunglah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung karena apa? Wa ma indakum minal karamah. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan karomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kemuliaan, wastaghfarat lahum, bahkan semuanya pada beristighfar. Siapa yang beristighfar, hadirin? Yang beristighfar adalah asyams, matahari beristighfar. Ketika kita semuanya berpuasa, kita semuanya terkena sinar matahari, bahkan kita semuanya keluar keringat, sungguh matahari ketika itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa hambamu ini, ya Allah, hamba-hambamu ini, ya Allah, yang sedang berpuasa, ya Allah. Bahkan ketika ada seorang suami, orang yang ketika itu bekerja, dia itu mengeluarkan keringat, sungguh ketika mengeluarkan keringat di dalam bulan suci Ramadan, itu adalah merupakan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari beristighfar, hadirin. Ketika matahari tenggelam, muncullah siapa yang muncul? Al-Qamar. Wal Qamar, ketika itu rembulan datang, berembulan pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rob, hamba-hambamu ini, ya Allah, ketika ya Allah maghrib berbuka, ya Allah, sekarang melaksanakan salat maghrib, salat isya, taraweh, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah, tadarusan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah, hajat tahajud, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Siapa itu yang memohon? Wal Qamar, rembulan. Bukan hanya wal qamar, bukan hanya rembulan, wal kawakib, bintang-bintang yang ada, wassama, di langit, semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, berapa ratus bintang, berapa juta bintang yang beristighfar kepada Allah. Buat siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang merasakan agung mulianya bulan suci Ramadan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bukan hanya bintang, hadirin, bukan hanya bintang, bukan, tetapi wattuyur fil hawa, wattuyur,
fil hawa, burung-burung semuanya pada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hitanu fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Ada berapa jenis macam ikan hadirin? Ada berapa juta banyaknya ikan hadirin yang ada di alam jagat raya ini. Semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala buat hambanya Allah yang merasakan agung mulianya bulan suci Ramadan. Fin nahar wal lail, siang malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar mohon ampun buat siapa? Buat kita semuanya. Subhanallah. Bukan hanya khobar, bukan hanya sampai situ hadirin. Dilanjutkan lagi, yaitu adalah kata beliau adalah apa? Ila syaiton, kecuali setan tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asbahu, ketika pagi, la yatruku ahadan. Mana istighfar? Ketika pagi dia itu tidak ditinggalkan. Ghufirullah, kecuali akan diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi kita hanya bangun, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bahkan faqala ta'ala, Allah berfirman hadirin kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Ij'alu salatakum wa tasbihakum li ummati Muhammad. Hei para malaikat, jadikanlah salawat kalian, tasbih kalian buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Salawat malaikat hadirin, tasbih malaikat hadirin dijadikan oleh Allah buat kita semuanya umat Nabi Muhammad yang merasakan agung mulianya bulan suci Ramadan. Hadirin, hadana wa iyyakum. Mari kita semuanya berfikir, merenung. Sudahkah kita semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam jagat raya seisinya semuanya mohon ampun kepada Allah buat kita semuanya. Tapi sudahkah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mari kita semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, mumpung kita masih sehat, umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat Al-Fakir sampaikan. Ini nasihat buat Al-Fakir pribadi. Al-Fakir akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu